Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq al-khatim lima sabaq nasiril haqq bil haqq الهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengumpulkan kita pada setiap malam Rabu dalam kajian, yaitu kajian membahas kitab Al-Miftah li Babin Nikah. Ya, ini kitab Miftah karangan Al-Habib Muhammad bin Salim bin Hafid. Beliau adalah Bapak Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim yang terkenal, muassis Darul Mustafa, guru kita bersama. Ya, kita sangat penting ya mengetahui daripada ilmu nikah. Ya, yang ingin menikah gitu. Ya, di sini kita mulai insya Allah sampai kita hatamkan nanti pembahasan kita sampai selesai nanti akan ditambahkan oleh kajian tafsir. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah dengan menyebut nama Allah Ar-Rahman yang Maha Pengasih, Ar-Rahim yang Maha Penyayang. Ya. Jadi muallif beliau memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji lillahi bagi Allah Rabbil Alamina, Tuhan semesta alam. Wa sallallahu, dan semoga Allah memberi anugerah wasallama, dan memberi keselamatan ala sayyidina, kepada Tuhan kami Muhammadin, yaitu Nabi Muhammad sallallahu khatimil anbiya, penutup dari para nabi, wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in, wa ala alihi, dan kepada keluarganya, wa sahbihi, dan kepada sahabatnya, wa tabi'in, dan para pengikutnya. Ini kita terjemahin dulu baru kita jelaskan. Di sini musannif memulai dengan kata Bismillahirrahmanirrahim. Ya, seolah-olah beliau melaksanakan sunnah daripada sunnatul qauliyah wa fi'liyah. Ya, hadis yang mana diriwayatkan oleh Rawahul Khatib, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullum amrin ribalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta." Setiap perkara yang tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta, yaitu terputus. Wa fi riwayatil abtar wa fi riwayatil ajzam. Ya, sebagian riwayat seperti itu. Ya, makanya ai qalilu barakatin, yaitu sedikit daripada barakah. Wa in tamma hissan la yatimmu ma'nan. Walaupun nih hadirin ada seseorang mengarang kitab, dia mengarang kitab tidak didahului dengan bismillahirrahmanirrahim. Wa in tamma hissan, walaupun dia itu sempurna, masya Allah balaghahnya, masya Allah kalamnya, masya Allah badi'nya, masya Allah nahwnya, masya Allah, tapi tidak didahului dengan bismillah, maka la yatimmu ma'nan, maka tidak sempurna secara makna. Ya, begitu bunyinya. Ya. Dan kemudian juga dimulai dengan alhamdulillah. Ada juga hadis yang diriwayatkan daripada Al-Imam Hibban bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu amrin dzibalin la yubda'u bilhamdillah fa huwa aqta."
atau kama qala. Setiap perkara yang tidak dimulai dengan alhamdulillah. Ya, jadi itu ada kaitannya bismillah kemudian alhamdulillah. Ya. Makanya bismillah dinamakan daripada al-ibtida'ul haqiqi dan alhamdulillah dinamakan al-ibtida'ul idafi. Nah, nyetrek, nyambung ya gitu. Kemudian tadi dikatakan sunnatul qauliyah, yaitu sunnah yang hadis yang diucapkan oleh Rasulullah. Ada juga di sini sunnatul fi'liyah. Ya, jadi ketika Rasulullah di dalam sirah itu ingin menulis daripada raja-raja, pembesar-pembesar, beliau mendahului dengan suratnya Bismillahirrahmanirrahim. Ya, walhamdulillahirrahmanirrahim gitu. Ya. Wa sallallahu wa sallama, semoga Allah berikan keselamatan. Wa sallama dan keselamatan ala sayyidina Muhammadin, kepada Tuhan kami Sayyidina Muhammad al-khatimin nabiyyin, penutup dari para nabi-nabi, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya, ini kita udah bahas, sering kita bahas di dalam kitab fikih. Man alu Muhammad, ya, siapa keluarga Nabi Muhammad. Hum min Bani Hashim wa Abdul Muttalib, dari Bani Hashim dan Bani Muttalib. Wa man ashabuhu Muhammad, dan siapa teman-temannya Nabi Muhammad. As-sahabah secara bahasa, ma bainaka wa bainahu mutaqalatun, ya, di antara kamu dan dia itu mempunyai daripada mudaqalah, yaitu hubungan. Ya, contohnya ashabi Syafi'i, seperti daripada ashabi Syafi'i, Imam Rafi'i, Imam Ramli, Imam Ibnu Hajar, itu punya ikatan dan mempunyai hubungan kepada Al-Imam Syafi'i. Tapi sahabat di sini yang dimaksud apa? Man ijtama'a bin nabi mu'minan ba'dal hijrah qil wa mata 'alal iman. Siapa yang berkumpul dengan Nabi dalam keadaan iman, meninggal juga dalam keadaan iman. Sebagian orang ada yang berkumpul dengan Nabi tapi tidak beriman sampai wafat, seperti Abu Jahal. Ya. Bahkan Allah Ta'ala mengatakan, innaka lan tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Sungguhnya engkau wahai Muhammad la tahdi man ahbabta, engkau tidak bisa memberi hidayah bagi orang yang kau cintai. Siapa yang gak cinta sama paman? Semua cinta, ya, semua cinta. Tapi gak bisa nih. Makanya hidayah dalam ulama tafsir mengatakan terbagi menjadi dua. Ada hidayatul dilalah, ada hidayatul irsyad. Ya, hidayatul dilalah itu adalah hidayah petunjuk yang tidak lain Allah langsung kasih petunjuk itu. Itu namanya hidayatul dilalah, itu tadi dalilnya. Ada juga hidayatul irsyad, ya, yang datang daripada Nabi, dari para ulama, daripada kiai, daripada habaib. Itu hidayatul irsyad. Apa dalilnya? Wa innaka la tahdi ila siratil mustaqim. Sungguhnya engkau wahai Muhammad la tahdi, lamnya lam tauhid, itu benar-benar memberi hidayah, ya, kepada jalan yang lurus. Tapi ini pembahasan sangat panjang. Ya wasahbi itu ya, manijtama bin nabi mu'minan. Kalau Uwais bin Amir al-Qarni itu tidak disebut sahabat karena apa? Dia ada pada zaman Rasulullah. Tapi cuf bagaimana ketika Uwais bin Amir al-Qarni, ketika beliau tidak bertemu Nabi Muhammad, tapi Nabi Muhammad memerintahkan Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar memintakan doa. Masya Allah. Kami qaribin ba'id wa ba'idin qarib. Itu. Ya. Kemudian dikatakan kalau kita mau mengarang kitab, ya, ada di dalam syariat, kalau itu kita mau mengarang kitab ada namanya ibtida'us syari' wastilahi. Ya. Itu syariat menganjurkan yang pertama apa? Bismillah walhamdulillah wassalatu ala nabi, itu wasyahadatain amma ba'd. Jadi 5 itu kalau kita mengarang kitab secara syariat dimulai dengan itu. Yang pertama bismillah, alhamdulillah, salatu ala nabi, syahadatain amma ba'd, itu 5. Ya.
Terus ada juga istilahi. Ya, apa? Yang pertama ismul muallif. Ya, itu menyebutkan nama muallif. Siapa nih pengarangnya? Biar dikenal. Ya, bahkan ceritakan tuh Al-Imam Nawawi ketika meninggal. Itu ada seorang buta, punya anak buta, nggak bisa ngelihat sih, nggak bisa ngelihat. Masya Allah. Kemudian dikumpulin tuh kitab banyak loh, kitab katsir, banyak kitab-kitab. Ya, di antaranya ada kitab Imam Nawawi. Kemudian bapaknya suruh pilih, coba ambil kitab mana yang paling kau sukai, ambil. Kenapa kau pilih karangan kitab Imam Nawawi semua? Karena bercahaya, paling bercahaya kitab Syiddatul Ikhlas, dari sangat ikhlas. Ya itu makanya penting juga gitu untuk mengenal. Ya. Kemudian yang kedua ismul kitab alladzi allafahu. Kemudian nama kitab ismul kitab alladzi allafahu, nama kitab yang ingin dikarangnya. Kayak di sini Miftah li Babil Nikah, atau Nailur Raja, atau kitab Ar-Ruh, semacam ya seperti itu. Atau Bara'atul Istihlal, ya, Bara'atul Istihlal, ma yukiru minal maksud tusamma Bara'atul Istihlal. Apa-apa yang menunjukkan daripada maksudnya untuk apa nih dikarang kitab, untuk membahas bab nikah, itu namanya Bara'atul Istihlal. Baik, wa ba'du faqad sa'alani ba'dur raghibina minal ikhwanis sadiqin. Wa ba'du, dan langsung saja faqad sa'alani, telah meminta kepadaku, kata musannif ya muallif Habib Muhammad bin Salim, ba'dur raghibina minal ikhwan, sebagian orang-orang yang cinta dengan ilmu daripada saudara-saudara kami, teman-teman as-sadiqin, an ajma'a ma tajibu ma'rifatuhu alal mubashiri aqdin nikah. Ya, jadi apa-apa an ajma'a, agar aku mengumpulkan ma tajibu apa-apa yang wajib ma'rifatahu, untuk pengetahuan atas kelangsungannya di dalam akad nikah, minal umuril lazimati syar'an, dari perkara yang sangat penting secara syariat. Bahkan dikatakan di dalam kitab Tadhkirun Nas Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, ada 3 perkara salafun salihun paling teliti, paling jeli, paling gak boleh luput ya, diantaranya ini ya, fil buti, di dalam masalah keperawan, hati ya. Bahkan dulu diceritakan ada Habib Ali masyhur, kalau nggak salah beliau diundang di Tegal untuk menghadiri walimatul urus ya. Ada walimatul urus yang mau dinikahkan janda ya. Ketika Habib Ali masyhur bertanya, ini benar janda? Iya. Udah cerai? Udah. Ada satunya? Nggak ada. Habib Ali tidak mau menikahkan. Masya Allah, saking hati-hatinya. Itulah makanya kita penting untuk mempelajari daripada hukum nikah, begitu. Ala madhabil Imam Syafi'i, Imam Syafi'i, daripada madhab Al-Imam Syafi'i ya. Kalau kita sebutin kitabnya ma'ruf sudah di kitab-kitab ya, Imam Syafi'i. Atas mazhab Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik loh kitab, banyak kitab-kitabnya, tapi kita Syafi'i ya, kita pelajarin Syafi'i gitu. Radhiyallahu anhu. Fa ajabtuhu ila dzalik, maka aku terima, aku hadirkan requestan daripada teman-temanku, saudara-saudaraku, aku sodorkan namanya kitab kita. Wa katabtu hadhil waraqat al-musamma ya. Wa katabtu, dan kemudian aku menulis hadhihi, daripada kitab ini, al-waraqat, di dalam kertas-kertas, al-musamma, yang dinamakan Miftahu Libabin Nikah ya, Miftah Libabin Nikah, itu nama kitabnya ya. Wallahul mas'ul ay yaj'ala dzalika khalisan liwajhil karim. Semoga ketika nanti ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, ay yaj'ala dzalika, hendaknya menjadikan daripada karangan-karanganku ini khalisan, semata-mata ikhlas, liwajhillahi karim, semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala al-karim, yang maha mulia. Itu tadi namanya al-muqaddimah, pembukaan. Ada 8, yang 5 syar'i, yang ketiga istilahi gitu.
Ya, sekarang kita masuk daripada makna nikah lugatan wa syar'an. Ya, makna nikah lugatan wa syar'an. An-nikahu lugatan ad-dhammu wal wad'u. Ya, nikah itu secara bahasa ad-dhamm, mempersatukan, wal wad'u bertubuh, pokoknya mempersatukan. Begitu. Contohnya patana kahatil asjar, ya, saling bernikahan tuh daripada pohon-pohon, saling beradu dah bahasanya begitu. Idzan damma ba'daha ila ba'di, ya, satu sama lain saling beradu. Fa huwa haqiqatun fil aqdi majazun fil waqti. Ya, jadi itu ada namanya fa huwa haqiqatun fil waqti fahuwa haqiqatun fil aqdi majazun fil waqti. Ya, fahuwa haqiqatun fil aqdi, jadi benar-benar itu hakikatnya akad, tapi majaznya wata. Ya, contohnya apa? Nakaha Zaidun zaujatahu, Zaid itu menikahi daripada istrinya. Ya, itu kan cuman hakikatnya nikah akad, majaznya apa? Majaznya apa? Al-wad'u, begitu. Ya, boleh juga dibalik ya. Seperti nanti kita baca nih, saya bawa dua Al-Fakir. Ya, ini ada syarahnya juga, yaitu. Ya. Wakil al-aqsu, ya. Dan ulama sebagian dibalik. Jadi kan haqiqatul fil aqdi majazun fil wad'i. Kalau ini haqiqatul fil wad'i majazun fil aqdi, sama, cuma dibalik doang gitu. Ya. Fa idza kana hunaka qarinatun humila 'alal majazi fa naqulu nakaha Zaidun zaujatahu ay wad'uha. Itu seperti yang saya katakan. Ya, nakah Zaidun, Zaid itu telah menikahi daripada istri. Maksudnya apa di sini? Ay wad'uha, majaznya gitu ya. Seperti itu. Nakah Zaidun zaujatahu wal aslu fi dzalik fattaqullaha fin nisa fa innakum akhadtumuhunna bi amanillah wastakhlaftum furujahunna wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah, rawahu Muslim. Ya, fattaqullaha fin nisa, bertakwalah kalian di dalam perempuan-perempuan. Ya, ma akramun nisa illa karimun wa ma ahanun nisa illa lainun atau kama qala. Tidaklah orang yang memuliakan perempuan kecuali orang-orang yang mulia, dan tidaklah orang yang menghinakan perempuan kecuali orang-orang yang hina. Nah, makanya itu, karena mengambilnya dengan keamanan dari Allah, wastahlaltum furujahunna bikalimatillah, dan menghalalkan daripada kemaluan-kemaluan perempuan yang tadinya kalau kita berhubungan kita dihukumi zina, dengan kita menghalalkan dengan akad, dengan kalimat menyebutkan nama Allah, maka di situ jadi halal. Ya, begitu. Rawahu Muslim. Ya, itu nikah secara bahasa. Secara syar'an, yaitu itu secara bahasa ya. Seperti as-shalah lugatan ad-du'a. Ya. Makanya ulama kalam ya mengontekkan nanti ulama daripada syar'i yang mempraktikannya seperti itu. Salah lugatan doa. Silahan muftatahatun bitakbir wa muqtatamatun bitaslim ghalibah. Seperti itu. Ini logo, ini caraannya. Aqdun yatadammanu ibahata wad'in bilafzin nikah. Satu akad yatadammanu yang meliputi ibahat wad'in, ya, itu yang perbolehkan daripada watak bersetubuh. Tadinya kita nggak boleh bersetubuh, dihukumi zina, tapi dengan nikah, dengan akad kita boleh. Tapi apa? Bila bezin nikah, ya, dengan lafaz nikah, atau tazwij, atau dengan lafaz tazwij, ya. Makanya antah tuka wa zawajtuka fulanah binti fulan gitu, atau tarjamah, ya, atau terjemah kita akan bahas di sini ya. Maka nggak boleh tuh, ya, maka nggak boleh malak tuka atau abah tuka,
ya, aku kasih kepemilikan ini kepada kamu, atau abah juga aku perbolehkan ya ini untuk kamu, gak boleh. Makanya harus ada lapas apa, ankah juga bila nikahin au tazwijin, zawaj juga, au tarjamatihi, atau terjemahnya, maksudnya dengan bahasa Arab atau bahasa ajnabi, dengan bahasa ajnabi yang apa namanya, bahasa Inggris, tapi dengan syarat ayyafhama al-aqidaini, lagi harus paham tuh akidah, baik si laki-laki ataupun wali ataupun syahidin, pokoknya yang nyangkut arkan itu harus paham, tahu, dikasih tahu dulu itu. Lebih gampangnya pakai bahasa kita sendiri ya, begitu dah bunyinya, jadi semuanya paham dan tahu artinya gitu. Itu tadi lugatan dan syar'an harus laku begitu. Sekarang kita apa namanya, membahas hukum nikah. Semua mempunyai hukum ya. Ini adalah wajib ya, wajib idza tayaqqana zina wa lam yandafi. Jadi harus orang yakin dia kalau nggak nikah dia bakal zina, walang yandafi, tapi nggak bisa dihalangi kecuali dengan nikah gitu. Illa bihi, kecuali dengan bihi an nikah, kembalinya ke nikah, kecuali dengan nikah, maka nggak boleh tuh gitu, maka harus nikah. Wa yajibu ya, tapi menurut Imam Ibnu Hajar ya, hukum nikah menjadi wajib idza nazarahu, ya ditambahkan sama Ibnu Hajar, apabila seseorang nazar maka wajib ya, dia nazar, anak mau nazar mau nikah, nikah gitu. Kalau tadi yang pertama yakin kalau dia zina dan tidak bisa ditolak, nggak bisa dia hindari perzinahan tersebut gitu ya. Wa kana muhtajan mutikan lil uhbati, bukan lil uhabi, lil uhbati, wa kana muhtajan ya. Kemudian adapun yang orang butuhkan ini butuh ya, mutikon dia mampu, lil uhbati ya, itu untuk apa, untuk uhbah apa, mengeluarkan apa namanya, untuk ongkosnya ya, untuk ongkos gitu. Makanya kata Rasulullah, ya ma'syarat syabab man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj, wahai para pemuda, man istata'a minkumul ba'a, apabila dari kalian mampu al-ba'ah. Apa itu al-ba'ah? Nafaqatul zahir wal batin, nafaqah zahir dan batin disebut ba'ah namanya. Falyatazawwaj, maka kau nikah. Di sini nikah ya. Maksudnya dalam arti mampu, bukan acara yang besar-besaran ya, cukup mahar yang wajib-wajib di dalam arkan dan surutnya terpenuhi, udah. Abraqatuhunna aysarahunna mahran, kata Rasulullah. Ya paling diberkahinya perempuan paling sedikit maharnya ya. Banyak kan sekarang orang rela dipacarin tapi gak rela anaknya dinikahi begitu. Permuda ya astiru wala tu'astiru, jangan kasih tuh orang buat perlu apa namanya harus bawa banyak acara campur perempuan pakai bla 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 bla. Kalau dia mampu untuk dia bisa pegang tanggung jawab, bismillah begitu ya, itu yang wajib ya. Wa qurinat bihi al-iffah ya, dan dibarengi bihi dengan nikah al-iffah ya. Dia bisa dengan nikah itu bisa iffah, menjauhi daripada sifat-sifat kotor dengan nikah ya kan. Dia bisa salurkan yang halal al-husulul walad au nahwi dzalik. Jadi yang pertama niat nikah itu al-iffah wa husulul walad ala dzalik, sampai melahirkan anak dengan iffahnya itu ya, apa, menghindari daripada yang kotor gitu ya, au nahwi dzalik ya. Kemudian di sini al-mandub bisyartain sunnah ayyakuna ta'ikan lin nikah, hendaknya dia mampu ya, mampu untuk mensalurkan syahwatnya,
untuk dengan yang halal, yang nikah seperti itu. Aw yakuna qadiran 'alal mu'anin nikah, ya, atau dia mampu qadiran 'alal mu'an nikah, atau dia mampu daripada biaya. Ya, biaya di sini apa? Mahrul mithil. Ya, yang pertama mahar mithil, kemudian nafaqah yaumun wa lailatin, ya, sehari semalam. Wa faslu syaf, ya benar. Wa kiswatul fusul, dan pakaian musim, baik itu musim panas pakaiannya apa, musim dingin itu pakaiannya apa, dia bisa sunnah dia nikah begitu. At-tamkin illa idza kana fi daril harbi fala yusannu lahu. Kecuali di dalam peperangan. Biasa kita ada peperangan, maka tidak disunahkan nikah. Karena apa? Karena takut ditinggal, nanti dididik sama orang-orang yang gak beres. Atau seseorang nikah sama kafirah, tapi yang ahli kitab dulu, sekarang udah gak ada dulu. Ya dulu, nanti apa takut lagi bahwa dipengaruhi sama saudara-saudaranya, sama yang Kristen lainnya, yaitu maka tidak disunahkan, takut gitu. Sekarang ahli kitab mungkin sudah tidak ada gitu. Ya. Mana tadi? Illa idza kana fi daril harbi fala yusannu lahu, ya, walau ijtama'at asy-syurut li khawfi 'ala al-walad min al-kufri aw al-istighrar. Ya, itu. Walaupun syaratnya tadi udah terkumpul, dia mampu, dia lil uhbahnya bisa, terus al-mu'an lailatul yawm wa lailah, kemudian namanya tadi di sini disebutkan wakiswatul faslin, dia mampu semua, tapi kalau bid'ah adalah harbi la yusan, tidak disunahkan gitu. Nah, walaupun syaratnya terpenuhi tapi tidak disunahkan, ya itu. Yang kedua, nah itu sudah yang kedua ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah makruh idzan tafa'al amr, apabila salah satu syarat, yang dua tadi kan sunnah itu dua ya, yang pertama ta'ikon nikah, yang kedua yumkin itu dia mampu untuk memberi mahar mithil, ya. Kemudian untuk nafkah sehari semalam, atau kiswatul fusul, at-tamkin, dia mampu semua. Tapi kalau salah satu syarat hilang itu dia nggak mampu, makruh dia nikah. Karena apa? Ya, karena dia takut tidak bisa menjalankan kewajibannya, itu makruh. Tapi kalau khilaful aula idzan tafa'a amrani, ya, kalau yang khilaful aula apabila syarat yang sunnah tadi dua-duanya nggak ada, ya itu. Ya, mungkin nanti insyaallah darah selanjutnya kita lanjutin lagi. Ya, semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat. Kurang lebihnya Al-Fakir minta maaf, mohon maaf apabila ada salah-salah kata, salah-salah pemaknaan, kurang cocok, kurang nyetrek, mohon dibukakan pintu maafnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih.